Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 13 akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi manajemen yang membahas tentang penentuan biaya variabel dan pelaporan segmen. Kelompok kami terbagi menjadi 3 orang. Yang pertama ada Mbak Nadia Teresa, yang kedua ada saya, Prerika Sagita, dan yang ketiga ada Hanif Urbaningrum. Sumber referensi yang kami ambil sebagai mana yang terpapar dalam PowerPoint ini. Untuk yang pertama, analisis dan perbandingan antara metode penentuan biaya yang variabel dan metode penentuan biaya penuh. Analisis dan perbandingan antara metode penentuan biaya variabel dan metode penentuan biaya penuh. Perbedaan di antara kedua metode ini adalah pada perlakuan terhadap biaya overhead pabrik tetap. Klasifikasi biaya metode penentuan biaya variabel dan metode penentuan biaya penuh. Klasifikasinya sebagaimana yang ada dalam tabel. Biaya produk untuk metode penentuan biaya variabel ada biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel. Untuk yang metode penentuan biaya penuh ada biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik tetap. Untuk yang biaya periode ada biaya overhead pabrik tetap, biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum. Sedangkan di metode penentuan biaya penuh, biaya overhead pabrik tetapnya tidak ada, hanya ada biaya pemasaran dan biaya administrasi umum. Nah, metode PBV ini membedakan di antara biaya produksi variabel dengan biaya produksi tetap. Biaya overhead tetap tidak dimasukkan sebagai biaya produk dan diperlakukan sebagai biaya periodik. Alasan yang digunakan adalah karena biaya overhead tetap adalah biaya kapasitas. Ketika suatu periode berlalu, maka manfaat yang disediakan oleh kapasitas juga berlalu atau hilang dan seharusnya tidak melekat pada persediaan. Dalam PBV, biaya overhead tetap pada suatu periode dipandang hilang manfaatnya sejalan dengan berlalunya periode yang bersangkutan, dan semua yang dibebankan ke pendapatan dalam periode yang sama. Dalam metode PBV, biaya overhead pabrik tetap dipandang sebagai biaya produk, bukan biaya periodik. Pada metode ini, biaya overhead pabrik tetap dibebankan ke produk melalui penggunaan tarif biaya overhead pabrik tetap dan tidak diakui sebagai biaya sampai dengan produk dijual. Oleh karena itu, biaya overhead tetap dipandang melekat pada persediaan. Untuk membahas penilaian persediaan, di sini kami ada kasus yang dihitung dengan menggunakan metode PBV dan PBP. Di sini ada jumlah unit persediaan awal 0, jumlah unit diproduksi ada 20.000, jumlah unit dijual dengan harga Rp600 per unit ada 16.000, volume normal 20.000, bahan baku 100, tenaga kerja langsung 200, overhead pabrik variabel 100, pemasaran administrasi umum variabel 20, overhead pabrik tetap 500.000, pemasaran administrasi umum tetap 200.000. Untuk keterangannya, biaya bahan baku di PBV ada 100, PBP ada 100, biaya tenaga kerja langsung 200 dan 200, biaya overhead pabrik variabel 200 dan 100, biaya overhead pabrik tetap di PBV tidak ada, di PBP ada 25. Nah, ini perbandingannya 500.000 dibanding dengan 200.000. Untuk biaya per unit, di PBV ada 400 dan di PBP ada 425. Maka unit dalam persediaan akhir itu 4.000, hasilnya dari 20.000 dikurangi 16.000. Pada metode PBV persediaan akhir ada 1.600.000, itu hasil dari 4.000 unit dikali dengan 400. Sedangkan pada metode PBP persediaan akhir itu 1.700.000, hasilnya dari 4.000 unit dikali dengan 425. Oleh karena metode PBV tidak memasukkan komponen biaya overhead pabrik, maka biaya persediaan akhir pada metode PBV selalu rendah. Hubungan antara produksi, penjualan, dan laba.
Di sini keterangannya unit produksi itu kurang dari penjualan. Unit produksi lebih dari penjualan. Unit produksi sama dengan unit penjualan. Untuk labanya, metode PBP itu kurang dari PBV. Selanjutnya, metode PBP itu lebih besar daripada PBV. Metode PBP sama dengan metode PBV. Sebagai contoh seperti ini. PT Lumi mempunyai data operasi 2010, 2011, 2012. Biaya variabel per unitnya ada Rp8, biaya bahan baku Rp3, biaya tenaga kerja langsung Rp1. Biaya pemasaran administrasi umum variabel ada 0,50, biaya overhead pabrik per tahun ada Rp300.000, biaya volume normal produksi per tahun ada Rp300.000 per unit, biaya pemasaran administrasi umum per tahun ada Rp100.000, harga jual unitnya 20. Ini untuk keterangannya biaya overhead pabrik per tahunnya itu ada estimasi sama dengan sesungguhnya terjadi. Untuk keterangannya di sini ada 3 tahun ya tadi yang dibahas ada 2010, 2011, 2012. Untuk unit persediaan awal di tahun 2010 dan 2011 itu tidak ada. Yang adanya hanya di tahun 2012 ada 100.000. Unit pembelian di tahun 2010 ada 300.000, 2011 ada 300.000, dan 2012 ada 300.000. Unit penjualan di 2010 ada 300.000, di 2011 ada 200.000, dan 2012 ada 400.000. Unit persediaan akhir di 2010 tidak ada, di 2011 ada 100.000, dan 2012 juga tidak ada. Laporan laba rugi dengan metode PBV. Di sini ada 3 tahun karena kita tadi memakai 2010, 2011, dan 2012. Untuk penjualan itu hasilnya didapatkan dari harga jual dikali unit jual. Di 2010 ada 6 juta, 2011 ada 4 juta, 2012 ada 8 juta. Selanjutnya dikurangi biaya total itu hasil dari HPP variabel dan juga biaya pemasaran administrasi umum variabel. Di 2010 ada 3.600.000 dan 150.000. Di 2011 ada 2.400.000 dan 100.000. Di 2012 ada 4.800.000 dan 200.000. Margin kontribusi total di 2010 ada 2.250.000, di 2012 ada 1.500.000, di 2012 ada 3 juta. Selanjutnya dikurangi biaya tetap total itu terdiri dari biaya overhead tetap dan biaya pemasaran administrasi umum tetap. Di 2010 ada 300.000 dan 100.000, 2011 juga sama, dan 2012 juga sama. Laba operasi di 2010 ada 1.850.000, di 2011 ada 1.100.000, dan 2012 ada 2.600.000. Untuk HPP variabel itu penentuan harga pokok variabel ya. Selanjutnya persediaan awal. HPP variabel di 2010 persediaan awalnya tidak ada. HPP variabelnya di 2010 3.600.000, 2011 juga sama, sedangkan di 2012 persediaan awalnya sebesar 1.200.000 dan HPP variabelnya 3.600.000. Barang tersedia untuk dijual di 2010 ada 3.600.000, di 2011 juga 3.600.000, di 2012 ada 4.800.000. Dikurangi persediaan akhir di 2010 tidak ada, di 2011 ada sebesar 1.200.000, di 2012 tidak ada. HPP variabel di tahun 2010 sebesar 3.600.000, di 2011 sebesar 4.800.000, 2012 juga sama 4.800.000. Untuk HPP variabelnya ini hasilnya dari Rp8 ditambah Rp3 ditambah 1 dikalikan dengan 300.000. Hasilnya 3.600.000. Laporan laba rugi dengan metode penentuan biaya penuh. Penjualan
itu hasilnya dari harga jual dikali harga unit. Di 2010 ada 6 juta, 2011 ada 4 juta, 2012 ada 8 juta. Dikurangi dengan HPP, 2010 ada 3.900.000, di 2011 ada 2.600.000, di 2012 ada 5.200.000. Laba kotor total di 2010 ada 2.100.000, 2011 ada 1.400.000, di 2012 ada 2.800.000. Dikurangi biaya pemasaran administrasi umum, di 2010 ada 250.000, di 2011 ada 200.000, di 2012 ada 300.000. Laba operasi di 2010 ada 850.000, di 2011 ada 1.200.000, di 2012 ada 2.500.000. Penentuan HPP penjualan. Untuk 2010 persediaan awalnya tidak ada, 2011 juga tidak ada, di 2012 ada sebesar 1.300.000. Biaya unit per X yaitu dikali dengan unit penjualan. Di 2010 ada 3.900.000, 2011 dan 2012 juga sama. Barang tersedia atau dijual di 2010 ada sebesar 3.900.000, 2011 juga sama, 2012 sebesar 5.200.000. Dikurangi persediaan akhir, di 2010 tidak ada, di 2011 ada sebesar 1.300.000 dan di 2012 tidak ada. Metode penentuan biaya variabel dan evaluasi kinerja manajer. Laba yang mencerminkan kinerja manajerial. Yang pertama, jika terjadi peningkatan penjualan, hal-hal lain dianggap tetap, maka laba akan meningkat. Jika terjadi penurunan penjualan, hal-hal lain dianggap tetap, maka laba akan menurun. Jika terjadi perubahan penjualan, hal-hal lain dianggap tetap juga, maka laba juga tidak akan berubah. Sebagai contoh, PT Alam Raya mempunyai data sebagai berikut. Biaya produksi variabel per unit di tahun 2011 ada 20, 2012 ada 20 juga. Unit produksi estimasi sungguhnya di 2011 ada 20.000 dan 2012 10.000. Unit penjualan itu harga jualnya 50 per unit. Di 2011 ada 10.000, di tahun selanjutnya 20.000. Biaya overhead pabrik tetap 400.000 dan 400.000 juga. Laporan laba rugi dalam penentuan metode variabel. Untuk penjualan di tahun 2011 500.000, tahun berikutnya 1 juta. Dikurangi biaya variabel total yaitu HPP variabel. Di tahun 2011 ada 200.000, di tahun selanjutnya ada 400.000. Margin kontribusi di tahun 2011 ada 300.000, tahun berikutnya ada 600.000. Dikurangi biaya tetap total yaitu biaya overhead pabrik. Di tahun 2011 ada 400.000, di tahun berikutnya juga 400.000. Laba atau rugi operasi. Di tahun 2011 rugi 100.000 dan tahun selanjutnya laba sebesar 200.000. Penentuan HPP variabel untuk tahun 2011 yaitu 20 dikali 10.000 unit. Dan untuk tahun 2012 itu 20 dikali 20.000 unit. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Disampaikan, terima kasih.